Di setiap goresan ada cerita, di setiap warna ada makna, dan di setiap langkah selalu ada ruang untuk belajar serta memahami dunia dengan cara yang berbeda. Halo, perkenalkan, nama saya Maya Desyafira. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Agroteknologi Universitas Prima Indonesia. Bagi saya, belajar bukan hanya tentang membaca, mendengar, atau memahami teori, tetapi juga tentang merasakan, menuangkan, dan mengekspresikan pemahaman melalui cara yang saya cintai, yaitu melukis. Melalui seni, saya belajar bahwa setiap detail memiliki nilai, setiap proses memiliki cerita, dan setiap perjalanan selalu menyimpan makna yang lebih dalam. Karena itu, di video ini saya ingin mengajak kalian melihat sebuah perjalanan, bukan hanya dari hasil akhirnya, tetapi setiap proses yang membentuknya. Kita akan bersama-sama mengenal lebih dekat dunia kelapa sawit, sebuah komoditas yang begitu dekat dengan kehidupan kita, namun seringkali hanya dikenal dari permukaannya saja. Melalui video ini, saya akan memaparkan bagaimana perjalanan kelapa sawit dimulai, serta mengaitkan praktik di lapangan dengan konsep FURAP, yaitu fast, kecepatan proses panen dan distribusi, U, unggul kualitas hasil produksinya, R, responsif terhadap masalah di lapangan, A, accountable, transparansi dan pencatatan produksi, B, berkelanjutan terhadap lingkungan dan sustainability. Seputar dunia pertanian. Dalam kegiatan sehari-hari, khususnya ketika memasak, Sobat Agro pasti menggunakan CPO atau crude palm oil, atau yang lebih dikenal dengan nama minyak kelapa sawit. Ya, bahkan yang satu ini memang memiliki peran yang begitu penting untuk kegiatan manusia, mulai dari memasak hingga berbagai bahan atau herbal untuk kesehatan tubuh. Namun, di balik manfaatnya tersebut, pernahkah Sobat Agro berpikir bagaimana proses pengolahan CPO hingga menghasilkan bahan kualitas tinggi? Ingin tahu proses pembuatan CPO lengkap sejak buah sawit baru dipanen? Berikut ini urutan proses produksinya. Yang pertama, pemanenan tandan buah. Dalam proses ini didapatkan bahan baku utama dari pohon kelapa sawit, yaitu tandan buah segar, di mana buah yang baru dipanen dari kebun kelapa sawit biasanya akan langsung diangkut ke pabrik menggunakan truk, yang sebelumnya buah akan terlebih dahulu masuk dalam loading room. Setelah itu, tandan buah segar akan melalui jembatan timbang guna mengukur berat buah yang dipanen. Yang kedua, penyortiran. Setelah masuk pabrik pengolahan minyak kelapa sawit, proses pembuatan CPO berikutnya adalah penyortiran atau pemilahan tandan buah segar, di mana buah kelapa sawit akan dipisahkan menurut kematangannya. Proses ini merupakan proses yang begitu penting karena kematangan buah sawit akan mempengaruhi rendaman minyak. Jumlah atau kadar rendaman dan ALB tersebut diperoleh dari seberapa lama buah kelapa sawit sejak dipanen hingga melalui proses pengolahan selanjutnya.
Yang ketiga adalah perebusan tandan buah segar. Proses pengolahan CPO selanjutnya adalah perebusan tandan buah segar atau TBS. Pertama-tama, TBS direbus dalam sebuah wadah khusus yang memiliki lubang. Kemudian langsung dipindahkan ke dalam sterilizer yang berbentuk bencana berjalan dengan tekanan udara 2,6 hingga 3 kilo per cm kubik. Tujuan dari perebusan tandan buah segar antara lain adalah untuk mematikan enzim yang mampu membuat kualitas CPO menurun. Selain itu, proses perebusan juga dapat membuat buah kelapa sawit mudah terlepas dari tandan atau gerondongannya, serta berfungsi untuk memudahkan daging buah sawit terlepas dari cangkang dan intinya sekaligus melunakkannya. Yang keempat, perontokan buah. Pada proses CPO, yaitu tahap thresher, daging buah yang masih melekat akan dipisahkan dan berikutnya ditampung serta dibawa oleh fruit conveyor. Dalam mesin yang berbentuk drum dan bekerja dengan cara berputar ini, perondolan akan dipisahkan dari tangkai tandannya. Sayangnya, proses perontokan ini tidak selamanya berhasil 100% untuk merontokkan berondolan, dan berondolan yang belum terpisah dari tangkainya tidak langsung dibuang, melainkan akan masuk dalam thresher kedua. Yang kelima, pengolahan. Tahap atau proses pengolahan crude palm oil selanjutnya sudah masuk dalam tahap inti, yaitu pengolahan daging buah sawit, di mana pengolahan daging buah kelapa sawit ini terdiri dari dua tahap, yaitu digester dan screw press. Yang keenam adalah pemurnian minyak kelapa sawit. Setelah lulus dalam proses screw press, kemudian akan didapatkan minyak kasar yang kemudian akan dimasukkan dalam stasiun klarifikasi. Nah, proses pemurnian minyak sendiri akan melakukan beberapa tahap yang antara lain adalah tahap sand trap tank, fibrosperator, vertical clarified tank, oil tank, oil purifier, vacuum dryer, stud tank, sand silicone, brush strainer, stud separator, dan storage tank. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah pengolahan biji sawit. Masuk dalam tahap terakhir, yaitu pengolahan biji kelapa sawit yang telah dipres dalam tahap sebelumnya. Proses pengolahan CPO yang terakhir ini pun terdiri dari beberapa tahap seperti cake breaker conveyor, despiscaver, knot silo, ripple mill, clay bed, hydrosilicon, kernel drainer, dan kernel storage. Nah, itu dia Sobat Agro, proses pengolahan minyak kelapa sawit menjadi minyak goreng yang biasa kita gunakan sehari-hari.